Sekarang kita masuk di satu era di mana umur bukan lagi jadi salah satu komponen atau indikator penting seseorang dalam memegang tim, tapi lebih ke arah karakter atau mungkin personality dari seseorang. Mungkin beda dengan era-era zaman dulu di mana pengalaman atau umur itu jadi segalanya ketika seseorang mau step up menjadi seorang leader. Kita ambil contoh, banyak banget sekarang leader-leader muda mau nasional maupun internasional yang kita kenal di luar sana udah jadi pemimpin mulai saat umur mereka masih muda. Nadiem Makarim, mungkin teman-teman pasti udah pada kenal semua ya. Nadiem Makarim itu sekarang menjadi seorang menteri pendidikan dan kebudayaan, yang mana sebelumnya dia adalah seorang founder dari perusahaan Gojek. Kalau mungkin teman-teman tahu, umurnya masih relatif muda, 35 tahun sekarang. Dia udah mimpin perusahaan yang sangat-sangat besar sebelumnya dan saat ini masuk menjadi pejabat elit di pemerintahan. Itu nasional. Tapi kalau internasional kita juga kenal Mark Zuckerberg, seorang founder dari Facebook yang pada tahun 2017 umurnya masih 23 saat itu. Udah jadi seorang miliuner termuda di dunia. Kalau kita mau step up lagi ke konteks pemimpin negara, ada contoh Emmanuel Macron, seorang presiden Prancis yang umurnya ketika dia dilantik jadi seorang presiden masih 40 tahun, umur yang relatif muda untuk menjadi seorang presiden, walaupun masih ada lagi beberapa state leaders yang relatif lebih muda daripada Macron. Gue Peter, gue founder dari Fast Forward Training Solution. Gue sendiri sudah berpengalaman sekitar 7 tahun terakhir megang suatu tim di beberapa perusahaan-perusahaan gue sebelumnya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai umur yang relatif muda belum tentu jadi penghalang buat teman-teman mencapai karir yang kalian inginkan atau menjadi seorang leader. Tapi kadang-kadang namanya juga umur ada korelasi langsung dengan pengalaman ya. Namanya kita masih muda, pasti kita lebih minim pengalaman daripada teman-teman yang mungkin udah lebih senior atau lebih tua. Gue mau cerita salah satu cerita yang mungkin teman-teman pernah ngalamin sendiri atau kalian pernah dengar, at least teman-teman di sekitar kalian ngobrolin tentang satu karakter ini, yaitu karakter seorang team leader yang masih relatif muda, di mana mereka agak-agak anti dibilang bosi. Jadi mereka nggak senang tuh dibilang bosi, sampai akhirnya mereka turun tangan terlalu banyak, involve di pekerjaan-pekerjaan timnya, sampai mereka sendiri nggak punya waktu untuk manage timnya. Maksudnya apa sih? Yang dikerjain itu justru pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya didelegasikan ke timnya. Karena dia nggak mau dibilang bosi, dia seneng involve. Dia ikut campur ke dalam semua kegiatan dari timnya sendiri. Nah, tipe bos seperti ini biasanya teman-teman ketemu di orang-orang yang relatif muda biasanya. Mereka nggak senang dibilang bosi. Kan sekarang ada tuh jargon-jargon antara bos atau leader. Kita sering banget denger cerita-cerita kayak gitu. Jadi orang-orang seperti ini nggak suka dibilang bosi, mereka turun involve, which is bagus. Jadi di society kita sering bilang bos seperti ini adalah bos baik. Jadi kalian pasti senang ketika dapat bos seperti ini. Bos baik nih, bantuin kita banyak hal. Tapi ada juga cerita yang gue denger langsung dari salah satu temen gue. Jadi temen gue ini adalah salah satu mungkin temen yang menurut gue brilliant, smart banget secara intellectually, dan dia punya kesempatan untuk memimpin tim yang pada saat itu umur timnya masih relatif muda. Kalau bisa gue bilang umurnya mirip-mirip atau sepantaran dengan manajernya pada saat itu, which is teman gue. Ini mungkin bisa dilihat sebagai kendala, mungkin juga enggak. Karena bos dari temen gue itu, atau directorsnya, atau di atas-atasnya, bos di atas-atasnya, seneng dengan kinerja temen gue karena orangnya bener-bener smart, dia bisa analyze banyak hal dengan sangat-sangat cermat. Kemudian apapun yang project diserahkan kepada dia bisa deliver itu tepat waktu atau benar-benar luar biasa kualitasnya. Tapi masalahnya dia sering cerita sama gue karena dia ngerasa timnya nggak punya enough respect buat dia. Nah itu salah satu menurut gue cerita yang kontradiktif. Karena apa? Karena di satu sisi atasan dia bener-bener seneng sama dia karena menurut atasannya kualitas kerjanya luar biasa dan delivery-nya luar biasa juga. Tapi at the same time temennya atau timnya sendiri nggak bisa respect sama dia karena merasa orang ini tidak dilihat atau tidak dipandang sebagai satu leader yang cukup inspirational atau cukup berpengaruh untuk timnya. Nah itu menjadi salah satu pertanyaan yang besar buat gue. Kenapa seseorang yang bisa deliver suatu pekerjaan dengan luar biasa baik tapi ternyata nggak bisa direspect oleh timnya?
Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, bagaimana caranya menjadi seorang leader yang efektif. Jadi gimana sih menjadi seorang leader yang efektif? Jadi menurut saya yang paling penting dari seorang leader adalah bagaimana caranya dia mengenal timnya. Apa sih yang dimaksud dengan ngenalin timnya? Maksud gue adalah bukan cuma sekedar tahu namanya, tahu hobinya, tanggal lahirnya kapan, tinggalnya di mana. Bukan seperti itu. Jadi di sini benar-benar kita perlu belajar untuk kenal orang itu kepribadiannya kayak apa, sifatnya kayak apa. Mungkin bagi sebagian orang yang memilih untuk keep it professional, nggak berapa mau go into personal, agak sedikit sulit untuk melakukan ini. Tapi ada caranya sebetulnya. Yang perlu kalian benar-benar analisa adalah dua hal aja sih sebetulnya. Jadi kalau kalian nggak mau terlalu go into personal, kalian bisa nilai dari yang pertama, komitmennya, komitmen kerja, itu kalian bisa lihat kok. Jadi seberapa orang itu termotivasi untuk bekerja, atau seberapa semangat ketika orang itu menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah kompetensi. Maksudnya kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu lebih ke arah knowledge dia di pekerjaan itu, seberapa sering melakukan kesalahan ketika diberikan suatu pekerjaan. Untuk kedua hal ini gue pribadi belajar dari teori situational leadership yang dibawain oleh Paul Hershey and Ken Blanchard. Itu bener-bener ngebuka mata gue untuk bener-bener tahu cara menilai pribadi-pribadi orang. Jadi kalau kita lihat dari teori yang dijabarin oleh Paul Hershey and Ken Blanchard ini, dia bikin satu chart di mana kita bisa ngelihat rata-rata orang itu ketika baru masuk sebuah perusahaan itu karakternya seperti apa sih, kompetensinya seperti apa, kemudian juga komitmennya seperti apa. Sekarang kita lihat. Pertama kali orang masuk ke suatu perusahaan, biasanya dia akan berada di fase ini nih. Fase ini adalah fase yang rata-rata dihadapi atau dialami oleh orang-orang yang masih fresh graduates atau baru-baru masuk ke suatu perusahaan atau suatu organisasi. Biasa semangatnya masih luar biasa nih. Jadi komitmen dia terhadap pekerjaan masih sangat-sangat luar biasa karena semuanya masih baru, semuanya masih serba learning, semuanya masih fresh. Jadi komitmen masih tinggi tuh. Tapi di sana kalian bisa lihat bahwa rata-rata kompetensi untuk orang-orang seperti ini, terutama yang masih fresh grad, masih rendah. Maksudnya rendah apa sih? Bukan artinya dia nggak ngerti karena dia memang nggak ngerti. Cuman namanya juga orang baru. Namanya orang baru udah pasti wajar lah ya, dia masih nggak berapa ngerti banyak hal. Jadi fase itu rata-rata kita temukan di teman-teman yang masih muda atau fresh graduate baru join ke satu perusahaan. Semangat masih luar biasa tinggi, tapi knowledge-nya masih relatif rendah. Nah, ini kita perlu kenali orang-orang seperti ini, karena orang-orang seperti ini bisa juga terlibat dalam satu tim yang lagi kita pimpin, dan bisa juga akan berpengaruh banyak terhadap kinerja tim keseluruhan. Nah, yang kedua, kita lihat tipe orang yang kompetensinya cenderung rendah. Kompetensinya rendah ini bukan karena dia baru join. Mungkin karena dia nggak cocok pekerjaannya. Mungkin juga karena dia kurang suka ketika dia join suatu perusahaan. Dia ngerasa, oh, gue ternyata nggak berapa suka nih sama bidang-bidang ini. Sering lah ya, kita juga ngerasain hal yang sama. Kita nyoba masuk ke join ke suatu perusahaan, tapi ternyata bidangnya, industrinya, atau posisinya kita ngerasa nggak cocok. Kadang-kadang kita temuin ini. Jadi otomatis kompetensinya juga rendah karena dia nggak berkembang. Kemudian komitmennya biasanya juga rendah di sini. Beda dengan yang pertama awal. Kalau awal masih fresh, masih baru, komitmen masih tinggi walaupun knowledge-nya masih rendah. Nah, di sini dia komitmennya rendah karena dia ngerasa mungkin tidak cocok. Kemudian knowledge-nya juga rendah karena dia nggak bisa untuk berkembang, mungkin karena dia merasa tidak cocok dengan pekerjaan atau posisinya. Nah, sekarang kita lihat tipe orang yang ketiga yang mungkin kalian temukan di tim kalian. Yang ini adalah tipe orang yang knowledge-nya sudah lumayan tinggi. Knowledge ini muncul karena dia punya pengalaman yang cukup banyak di perusahaan ini. Dia sudah lama. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih. Tapi di sini komitmennya masih relatif rendah. Gue nggak bisa bilang komitmennya rendah karena dia nggak mampu atau dia nggak mau, tapi mungkin karakternya. Jadi beberapa orang di sini berkaitan juga dengan personality dia. Jadi mungkin beberapa orang yang di fase ini adalah tipe-tipe orang yang relatif malu nih. Dia tahu dia bisa, tapi dia nggak mau inisiatif lebih banyak karena dia tipe-tipe orang yang pemalu.
atau dia juga memang belum mendapat kesempatan untuk benar-benar secure, benar-benar involve ke dalam banyak hal. Itu adalah tipe yang ketiga. Tipe keempat, nah ini dari tipe yang gua rasa setiap dari kita yang pernah mimpin suatu tim, kita seneng kalau kita punya banyak orang-orang dengan personality seperti ini di dalam tim kita, yaitu orang yang komitmennya tinggi, juga knowledge-nya tinggi. Maksudnya apa? Orang ini sudah pengalaman tinggi, mungkin juga dia sudah bukan first jobber, biasanya mungkin dia sudah punya pengalaman dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, kemudian kerja di perusahaan A, sudah lumayan lama, dia udah tahu cara bekerja di perusahaan ini bagaimana, kemudian karena karakternya menggebu-gebu, karena karakter dia adalah karakter yang mau maju, dia bisa juga ambil begitu banyak inisiatif dalam timnya. Nah, orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang cepat untuk maju, banyak dipercaya oleh atasan-atasannya. Oke, nah terus kenapa kalau gue udah kenal tim gue? Oke, gue tahu di tim gue ada tipe orang yang komitmen rendah, ada tipe orang yang komitmen tinggi. So what? Terus kenapa? Gue harus ngapain untuk jadi seorang leader yang efektif? Setelah lu tahu orang-orang itu, kuncinya adalah adaptasiin gaya kepemimpinan lu ke orang-orang itu. Maksudnya apa sih? Jadi gini, maksudnya adaptasi itu adalah lu boleh punya personality lu boleh punya gaya lu. Tapi ketika lu lihat orang ini adalah orang yang baru join di perusahaan, kemampuannya masih rendah, tapi komitmen luar biasa tinggi, lu harus ngapain ketika lu ketemu dia? Lu jangan samain antara satu management style lu atau leadership style lu ke satu orang yang sudah senior dan lu samakan dengan orang yang masih junior, atau sebaliknya. Oh, lu orangnya seneng ngedirect, lu seneng ngatur banyak hal. Lu sering denger kata-kata micromanaging, gue rasa ya. Jadi lu seneng micromanage seseorang yang masih baru dan lu aplikasikan hal yang sama ke orang-orang yang senior, udah kerja 5 tahun atau bahkan udah kerja lebih lama daripada lu di perusahaan itu. Nah, itu aneh dan banyak orang yang nggak responding ke leadership style yang seperti itu. Jadi adaptasikan gayanya. Nah, masing-masing karakter ini sebetulnya ada caranya. Sekarang kita lihat gimana caranya kita ngadapin seseorang yang tadi gue ceritain pertama, masih baru, knowledge-nya masih rendah, komitmennya tinggi. Mungkin orang-orang yang fresh grade yang tadi gue ceritain. Jadi orang-orang seperti ini, kalian boleh direct. Maksudnya direct adalah berikan arahan-arahan yang jelas. Kalau lu minta dia untuk ngerjain sesuatu, lu harus jelasin how to-nya. Jangan dilepas begitu aja, karena dia masih baru. Dia masih nggak berapa ngerti caranya untuk ngerjain banyak hal. Dan orang-orang seperti itu lu boleh sedikit micromanage. Lu atur jadwal pekerjaannya. Lu bener-bener kasih tahu kalau dia harus involve dengan departemen lain. Dia harus lari kemana, ketemu dengan siapa. Lo boleh ajarin secara detail orang-orang seperti itu, karena memang itu yang dibutuhkan. Tapi kalau lo ketemu karakter yang kedua, orangnya masih relatif lah ya, nggak bisa dibilang lama, nggak bisa juga dibilang baru, tapi agak sedikit demotivated karena orangnya ngerasa kurang cocok dengan pekerjaannya, kurang cocok dengan timnya, kurang cocok dengan industrinya. Knowledge rendah, kemudian komitmen juga rendah. Jadi di sana lo bisa lakuin yang namanya coaching. Maksudnya apa sih coaching itu? Jadi coaching itu sebetulnya lebih ke arah ngebantu tim lo atau orang ini untuk unlock dia punya potential. Jadi lo harus bener-bener tahu dan spend waktu sama dia, duduk ngobrol, bukan sekedar ngobrol, tapi bener-bener cari tahu apa potensi yang belum di-unlock, cari tahu apa yang membuat dia struggle, kemudian kasih clear expectation, kasih goal yang jelas juga ke orang itu apa yang diharapkan sesuai dengan tempo yang dia bisa lakukan otomatis. Jadi bukan artinya lo kasih satu goal yang dia nggak bisa capai, tapi kasih satu goal yang kalian agree bersama dan pantau orang itu secara pelan-pelan. Jadi ngikutin gaya dia, ngikutin juga karakteristik dia. Jadi itu adalah orang-orang yang kalian harus coaching. Dan ketiga adalah orang yang tadi gue bilang. Jadi knowledge-nya sudah tinggi tapi komitmennya rendah. Komitmennya rendah, lo harus tahu dulu kenapa komitmennya rendah. Mungkin karena personality-nya, mungkin karena banyak faktor lainnya. Lo harus cari tahu dulu. Nah, orang-orang ini kalian harus support. Kalian nggak perlu dikte terlalu banyak apa yang harus dilakuin, karena gue yakin orang-orang ini sudah tahu apa yang harus dilakuin.
Cuman masalahnya lo harus kasih dia trigger. Apa sih triggernya yang cocok? Tergantung. Again, seperti yang gue bilang, lo harus spend waktu, duduk, dan support dia. Supportnya dalam bentuk apa? Cari tahu apa yang dia butuh, cari tahu apa yang membuat dia stagnan di posisi itu, apa yang membuat dia nggak berkembang lebih jauh, apa yang membuat dia punya inisiatif juga nggak berkembang lebih jauh. Cari tahu semua itu, kemudian kasih safe zone buat dia. Maksudnya safe zone adalah kadang-kadang orang-orang seperti ini nggak berani karena dia takut salah. Lo harus kasih satu safe zone supaya dia ngerasa yakin bahwa lo sebagai leadernya, lo akan support dia apapun yang dia lakuin. Dan yang keempat, orang yang tadi gue cerita adalah idaman dari banyak leaders di sana, adalah orang yang sudah tahu banyak dan juga independen. Maksudnya apa sih? Bukan artinya dia kerja ngasal-ngasalan seenak hati dia, tapi dia udah tahu tuh apa yang harus dilakuin. Dan lu bisa delegasiin pekerjaan-pekerjaan yang menurut lu dia bisa lakuin. Biarin dia punya otoritas, biarin dia punya target sendiri. Otomatis kalian harus diskusikan apa yang kalian mau capai ya. Jadi bukan asal-asalan sesuai apa yang dia mau, tapi kasih dia kebebasan, kasih dia otoritas, kasih dia tanggung jawab. Karena orang-orang seperti itu biasanya akan jauh lebih sukses ketika dia diberikan tanggung jawab yang dia mau. Nah, jadi lu udah tahu orang-orang yang ada di tim lo. Mungkin kadang-kadang lu akan dapat 4 karakter ini dalam tim lo, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1, macam-macam, tergantung dari seberapa besar tim yang lo pimpin. Tapi yang paling penting yang akan gua highlight sekarang adalah lo harus belajar caranya adaptasi gaya lo. Adaptasikan gaya kepemimpinan lo terhadap mereka. Gue nggak bilang adaptasikan sifat lo, tapi adaptasikan gaya kepemimpinan lo. Lo jangan lakuin satu gaya dan lo pukul rata ke semua orang. Misalnya lo seneng micromanaging, lo seneng atur semuanya into details, dan lo lakuin itu ke orang-orang yang mungkin sudah di karakter yang komitmen tinggi dan juga knowledge-nya juga sudah tinggi. Bisa jadi salah-salah dia malah merasa demotivated. Jadi ngerti dulu, kemudian kalian adaptasikan apa yang kalian bisa lakukan dengan orang itu. Dari sana kalian tentunya akan jadi seorang leader yang efektif. Doesn't matter kalian udah berpengalaman atau kalian masih leader yang muda. Kalau kalian tahu kunci-kunci seperti ini, gua rasa kalian tetap akan bisa jadi leader yang sukses dan juga leader yang efektif.